nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini kembali berjumpa dalam acara Morning Worship. Dan pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Ya, saya percaya, saya kira kita semua pasti pernah merasa takut. Tidak ada yang terkecuali, semua pernah merasa takut. Bahkan kita mungkin sering kali merasa takut. Bahkan mungkin saat pagi hari ini kita sedang berada dalam satu ketakutan dalam hidup kita. Nah, Saudara, memang rasa takut bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, berbagai macam faktor. Ya, karena keterbatasan kita, karena ketidakberdayaan kita, kita merasa gentar. Kita takut menghadapi sesuatu yang seakan-akan itu lebih kuat dari kita, lebih besar dari kita. Bahkan ada banyak hal yang tidak kita mengerti terjadi dalam kehidupan kita dan itu membuat kita merasa takut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman murid-murid dalam kisah ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, saat itu mereka ada di ambang kebinasaan. Maut ada di depan mata mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saya percaya semua orang yang mengalami pengalaman ini pasti akan merasa sangat ketakutan, ya. Saat itu para murid-murid Yesus sementara menghadapi ganasnya laut yang bergelora, badai yang sangat luar biasa terjadi menimpa perahu mereka pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka ada di situasi yang sangat sulit, ada di situasi yang sangat genting. Sementara pemimpin mereka, guru mereka, Yesus tidak ikut di dalam perahu itu. Nah, Saudara, kalau kita membaca pasal 6 ini, sebelumnya mereka ada dalam satu kisah di mana mereka bersama guru mereka Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan ini adalah mujizat yang luar biasa. Tetapi kebingungan dan ketidakberdayaan para murid pada saat itu berbeda dengan kisah ketika mereka ada di atas perahu ini. Karena pada saat itu ketika mereka melakukan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan itu, Yesus ada bersama dengan mereka. Ya, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan Yesus pada saat itu mengarahkan mereka apa yang harus mereka lakukan. Sehingga hanya sedikit khawatir dan kebingungan yang mereka rasakan pada saat itu. Tetapi berbeda dengan kisah ketika mereka ada di atas perahu ini. Mereka bukan hanya sedang khawatir, bukan hanya sekedar kebingungan Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka merasa sangat ketakutan yang luar biasa. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, saking ketakutan yang luar biasa itu, kedatangan Yesus dengan cara yang ajaib, ya, Yesus datang dengan cara dia berjalan di atas air, justru membuat mereka semakin ketakutan. Bahkan di dalam Injil Markus, kalau kita baca, kita bandingkan, dicatat di sana bahwa mereka menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Dan lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketakutan mereka, Yesus menyapa mereka, meneduhkan hati mereka dan dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Saudara, Yesus menyapa mereka dengan menjelaskan identitasnya. Ini aku, ya. Dan identitas inilah yang membuat mereka meyakini dan menyambut Yesus masuk dalam perahu mereka. Menarik sekali, Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-21, dikatakan di sini, Injil Yohanes menjelaskan bahwa seketika itu juga perahu itu sampai di pantai yang mereka tujui. Sangat luar biasa, Saudara. Kuasanya kembali dinyatakan,
untuk meneguhkan iman para murid-murid ya, agar mereka lebih percaya lagi kepada Tuhan tanpa ada rasa ketakutan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini apa yang membuat kita merasa takut? Ya, apakah itu soal penghidupan kita, masalah dan pergumulan yang datang dalam hidup kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, bahkan masa depan kita? Saudara, mungkin kita sedang takut. Ya, memang sepertinya ketakutan itu begitu dekat dengan kita. Tetapi hari ini, pagi ini firman Tuhan datang buat kita semua. Firman Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Saudara, 3 poin yang saya akan bagikan bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus yang seolah-olah tidak ada bersama dengan kita, tak terlihat dengan mata jasmani kita, tetapi Dia Maha Tahu dan Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada dalam pergumulan kita dan Dia selalu siap untuk mengatasi badai kehidupan kita. Yang kedua, Dia yang dapat berjalan di atas air itu Bapak Ibu Saudara, dan Dia tidak tenggelam. Dia yang bisa melewati gelora laut badai yang sangat luar biasa itu, menunjukkan bahwa Dia lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan, dari setiap badai yang serumit apapun itu. Dan kuasanya itu tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Dan itu masih tersedia buat kita sampai saat ini. Dan yang ketiga, Tuhan kita, Yesus itu tidak akan pernah terlambat menolong kita. Dia akan datang tepat pada waktunya. Dan dengan berbagai macam cara yang tidak pernah kita duga, Dia datang untuk melakukan mujizat buat kita. Saudara yang kasih Tuhan, apakah yang perlu kita takutkan lagi? Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang hidup. Mari arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Yesus yang luar biasa itu, kita percaya sungguh kepadanya. Dan Dia selalu ada bagi kita untuk menolong kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini yang menyadarkan kami bahwa Engkau ada bagi kami. Kami tidak perlu takut dan gentar, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan hari ini dan seterusnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kiranya terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap percaya dan bersungguh-sungguh terus di dalam kami memandang, mengiring, melayani akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.